Polemik kasus ijazah Jokowi tak kunjung berakhir. Terbaru, relawan Jokowi hingga Peradi Bersatu mendatangi Barreskrim Polri untuk mendesak pihak kepolisian menangkap dan menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Untuk membahas hal tersebut, saat ini telah bersama salah satu terlapor dalam kasus ijazah Jokowi, Rismon Sianipar. Bang Rismon, apa tanggapannya terkait langkah relawan Jokowi yang mendesak kepolisian untuk segera menetapkan tersangka ke Barreskrim Polri? Ya, tanggapan saya adalah ya memang hak untuk berpendapat itu dijamin oleh undang-undang dan konstitusi kita. Tetapi apa yang menurut saya agak apa namanya kurang beradab dan beretika adalah bahwa ketika mereka ingin mengerahkan 500 emak-emak dengan pakaian yang tidak pantas dalam mendesak Polda Metro Jaya agar secepatnya menersangkakan kami, gitu. Jadi hak mereka untuk berbicara, tetapi kita harus juga menghargai ya apa proses penyidikan yang sekarang sedang berlangsung. Mengingat ya kami telah memiliki fotokopi ijazah berlegalisir dari KPU ya yang setelah kami analisa itu memiliki keidentikan yang sangat tinggi dengan ijazah yang kami teliti, yaitu ijazah yang diupload oleh kader PSI Dian Sandi Utama. Kami melakukan beberapa metode forensik seperti overlay detection, overlapping detection, dan proportional spacing and kerning. Dari ketiga metode itu, kami simpulkan bahwa apa yang kami teliti identik dengan apa ijazah fotokopi ijazah legalisir yang didapatkan dari KPU. Di samping juga kami telah mewawancarai kemarin ya seorang profesor di Teknik UGM ya bahwa pada tahun 1980-an sampai 1984 di UGM ketika seseorang mengklaim dirinya memiliki ijazah sarjana penuh atau sarjana lengkap, maka secara otomatis dia harus memiliki juga ijazah sarjana muda. Saya garis bawahi. Maka jika Pak Jokowi mengklaim bahwa beliau lulus dengan sarjana lengkap atau sarjana penuh pada tahun 1985, maka ia juga harus memiliki ijazah sarjana muda pada tahun 1983. Karena setelah kami klarifikasi dengan kami wawancara Profesor Bagas di Fakultas Teknik UGM, beliau mengatakan ada 3 kali evaluasi akademik pada tahun tersebut. Yang pertama 2 tahun pertama, ya, baru yang kedua adalah evaluasi jenjang akademik sarjana muda, baru yang ketiga sarjana penuh. Jadi banyak mereka yang bisa drop out atau yang bisa hanya menempuh di sarjana muda dan berhenti di sarjana muda dan tidak melanjutkan ke sarjana penuh, dan kalau memenuhi persyaratan maka dia baru bisa melanjutkan ke sarjana lengkap. Sehingga pada saat itu baik silabus maupun kurikulum yang berlaku di UGM adalah sarjana penuh harus memiliki 2 ijazah. Ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana penuh. Begitu, Mbak. Apa tanggapan Bang Rismon terkait pernyataan Projo yang menyatakan bahwa bukti baru soal ijazah Jokowi dari KPU sudah diperiksa Barreskrim? Oke, penjelasan saya ya. Di Barreskrim ya, penjelasan mereka tentang uji keidentikan tidak pernah menyebutkan metode forensik yang digunakan dan persentase keidentikan. Keidentikan dalam sains itu memerlukan parameter output persentase. Berapa persenkah keidentikan yang mereka dapatkan dan yang mereka analisa. Ya. Yang kedua, mereka tidak menyebutkan sama sekali ya bahan perbandingan
ijazah yang diklaim punya Pak Jokowi, apakah dibandingkan dengan apa? Nomor ijazah berapa? Sementara kami di dalam Jokowi's White Paper, kami menganalisa sejumlah ijazah lain. Dan kami temukan ketidakidentikan menggunakan sejumlah metode. Ada sekitar 10 metode lebih. Kami buktikan ketidakidentikan antara ijazah Pak Joko Widodo dengan ijazah Sri Murtiningsih, dengan ijazah Hari Mulyono, dengan ijazah Pronojiwo. Kami terbuka. Sains adalah terbuka, bisa diuji oleh orang lain dan bisa disanggah. Dan kami sangat sayangkan pada saat 22 Mei dilakukan gelar perkara khusus, ya sama saja, Pak. Pihak Dirtipidum tidak pernah menyajikan kepada kami apa metode forensik yang dilakukan, simpulan forensiknya apa, apalagi ijazah Pak Jokowi tidak pernah ditampilkan apapun, bukti apapun tidak pernah ditampilkan kepada kami. Oleh karena itu, ya sering saya katakan bahwa gelar perkara yang dikatakan khusus tersebut yang seharusnya presentasi secara seksama dan mendetil, tetapi yang kami simpulkan adalah gelar perkara khusus itu jauh lebih rendah kualitasnya daripada ujian skripsi sekalipun. Ya, begitu Mbak, jelasan dari saya. Terus kalau gitu sejauh ini apakah sudah ada perkembangan atau pemanggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya lagi? Oke Mbak, mengenai pemanggilan, kami siap mematuhi hukum, proses hukum yang berlaku. Ya, kenapa? Ya kami mendasari bukan berdasarkan apa yang mereka sebut dengan DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian, itu jauh dari itu. Bahkan pada saat pemeriksaan terakhir, pada panggilan terhadap saya di penyidikan, saya menyerahkan buku yang khusus saya tulis, yang menjadi bagian tulisan saya di buku JWP, untuk saya terangkan sedetil-detilnya kepada penyidik, bahwa ini loh yang kami analisa, bahwa inilah objek yang kami teliti. Ya, ada 2 objek yang kami teliti. Pertama, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, yang setelah saya analisa lewat overlay, lewat proportional spacing dan kerning, itu kami buktikan bahwa itu adalah hasil Word document yang belum ada tahun 1985, yang disimpulkan oleh Dirtipidum secara sepihak dan subjektif lewat perasaan dan perabaan. Itu kami bantah, dan saya bantah di depan penyidikan. Oleh karena itu, ya kami siap untuk dipertentangkan, ya diperdebatkan dengan ahli dari pihak kepolisian atau ahli forensik dari pihak Pak Jokowi. Kami sangat siap begitu loh. Sampai saat ini pun saya sendiri sangat siap untuk dipanggil kembali oleh Polda Metro Jaya perihal apa yang menurut saya yang dituduhkan oleh mereka tentang penyebaran berita bohong atau kebencian atau penghasutan atau mengubah-ubah data atau bukti sesuai dengan pasal 32 dan 35 ITE dengan ancaman 8 dan 12 tahun. Kami sangat siap. Begitu, Mbak. Eh, Lalu bagaimana pandangannya soal surat yang dikirim relawan Jokowi kepada Kapolri yang meminta ketegasan dalam kasus ijazah Jokowi ini? Oke, Mbak. Baik. Tanggapan saya ya, surat mereka itu anggap saja sebagai opini mereka. Mereka tidak tahu ya apa yang terjadi ketika kami di BAP dalam penyidikan. Mereka tidak paham itu ya, bahwa kami menyajikan presentasi ilmiah kami yang tertulis dalam buku tersebut. Mereka tidak paham itu. Saya yakin ya, para penyidik di Polda Metro Jaya lebih mempercayai apa ya yang kami jelaskan dalam penyidikan tersebut daripada desakan-desakan atau surat-surat semacam itu. Saya yakin ya, karena saya yakin ini juga menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, jangan sampai ya warga negara yang meneliti ijazah pemimpinnya justru dipenjara akibat desakan-desakan relawan-relawan Jokowi yang tidak pernah punya legal standing.
Ini adalah personal Joko Widodo, ijazah Joko Widodo yang kami teliti, yang dipakai dalam pencapresan. Oleh karena itu, kami sebagai peneliti menjawab dengan teknik dokumen forensik analisis, ya kami simpulkan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Dalam bahasa ilmiahnya adalah fake. Kalau otentik, kalau asli otentik. Hanya dua outputnya, fake atau otentik. Dan kami jawab fake. Itu simpulan ilmiah, bukan DFK. Begitu, Mbak.